Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kelompok buah kecil kelompok 3 angkatan 20 Lasar CPNS tahun 2026. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting bagi seluruh aparatur sipil negara, yaitu penerapan nilai berakhlak di lingkungan kerja ASN. Seperti yang kita ketahui, bahwa berakhlak merupakan core values ASN yang diluncurkan sebagai pedoman perilaku bagi seluruh ASN di seluruh Indonesia. Nilai ini bertujuan untuk membentuk ASN yang profesional, berintegritas, dan mampu memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun berakhlak merupakan singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi slogan, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan kerja sehari-hari. Nah, pada podcast kali ini, kita akan membahas satu persatu bagaimana penerapan nilai berakhlak dalam lingkungan kerja kita, lengkap dengan contoh nyata dalam pelaksanaan di kehidupan kita sehari-hari. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Untuk nilai yang pertama, yaitu dalam berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan. Saya ingin bertanya kepada narasumber satu, yaitu Mbak Rake. Menurut Mbak Rake nih, apa yang dimaksud dengan berorientasi pelayanan dalam lingkungan ASN? Baik, terima kasih Mas Singkat. Kalau menurut saya, berorientasi pelayanan berarti seorang ASN harus menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama dalam bekerja. ASN juga harus mampu memberikan pelayanan yang cepat, mudah, ramah, profesional, dan tidak diskriminatif kepada masyarakat. Kemudian, sebagai pelayan publik, ASN memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan yang mudah, jelas, dan sesuai prosedur. Oleh karena itu, sikap responsif dan empati sangat diperlukan dalam menjalankan tugas. Baik, lalu bagaimana penerapan contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Baik, terima kasih Mas Singka. Untuk penerapannya, contohnya ketika masyarakat datang untuk mengurus dokumen administrasi, seorang ASN harus memberikan informasi yang jelas mengenai persyaratan, kemudian membantu seorang pemohon untuk yang mengalami kesulitan, serta melayani dengan sopan dan sabar. Kemudian selain itu, ASN juga harus mampu menangani pengaduan masyarakat apabila ada pengaduan. Kemudian ketika ada keluhan, ASN tidak boleh bersikap acuh, tetap harus mencari solusi agar persoalan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Seperti itu kira-kira, Mas Singkat. Baik, masih bersama Mbak Rake nih. Selanjutnya kita mau bahas nilai yang kedua, yaitu nilai akuntabel. Nah, menurut Mbak Rake, apa sih makna dari nilai tersebut? Baik, menurut saya akuntabel berarti setiap ASN harus bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan. Dalam bekerja, ASN harus melaksanakan tugas sesuai aturan, transparan, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan baik kepada atasan, masyarakat, maupun kepada negara. Seperti itu, Pak. Bisa diberikan contoh penerapannya nggak nih Mbak Rake nih dalam kehidupan sehari-hari? Tentu, contohnya dalam pengelolaan keuangan negara, misalnya seorang ASN yang bertugas mengelola anggaran harus memastikan bahwa seluruh penggunaan anggaran sesuai ketentuan dan tidak disalahgunakan, seperti itu. Kemudian selain itu, ASN juga harus disiplin dalam menyelesaikan pekerjaan, membuat laporan kerja secara tepat, benar, serta menjaga integritas dalam menjalankan tugas. Kira-kira seperti itu, Mas Singkat. Baik, terima kasih Mbak Raka atas penjelasannya. Sekarang mari kita bergeser ke nilai yang selanjutnya dengan narasumber yang baru, yaitu dari Mas Rehan. Nah, Mas Rehan, ini ada yang mau saya tanya, ini terkait nilai kompeten. Nah, untuk kita sebagai ASN, apa sih yang dimaksud dengan kompeten itu, Mas Rehan? Yap,
Sebelumnya terima kasih kepada Mas Singkar atas kesempatannya. Saya izin melanjutkan pembahasan. Tadi setelah Mbak Rake menjelaskan mengenai berorientasi pelayanan dan juga akuntabel, ada juga nilai yang tidak kalah penting yaitu kompeten. Nah, kompeten sendiri sebagai ASN itu memiliki arti yaitu ASN yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang baik sehingga mampu melaksanakan tugas secara profesional. Namun kompetensi ini tidak hanya sebatas kemampuan teknis saja, tetapi juga terkait dengan kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan juga terkait penyelesaian masalah. Baik Mas, bagus banget nih, menarik ya pembahasannya tentang kompetensi. Nah, bagaimana cara kita untuk mengupgrade dan mengasah dari kompetensi itu Mas Rehan? Cara untuk kita dapat mengembangkan kompetensi ya Mas ya, Siap. itu bisa melalui berbagai cara Mas. Seperti mengikuti pelatihan, seminar, workshop, pendidikan lanjutan maupun belajar secara mandiri. Kemudian saat ini kan perkembangan teknologi sangat cepat sekali ya Mas, sehingga kita sebagai ASN itu juga harus dituntut untuk belajar agar tidak tertinggal dan mampu mengikuti perubahan sistem kerja. Seperti itu Mas. Mas Rehan, penjelasannya sangat oke terkait kompeten ya. Sekarang kita geser nilai yang keempat nih Mas Rehan. Ini nilai harmonis. Nah, bagaimana Mas ini terkait nilai harmonis? Bagaimana sih cara penerapan nilai ini di lingkungan kerja ASN di kehidupan kita sehari-hari? Baik, Mas. Rehan? Siap. Sebelumnya penerapan nilai harmonis ini sebagai kita seorang ASN ya, itu bisa dimulai dengan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan, serta menjaga hubungan baik dengan sesama pegawai maupun juga masyarakat. Kemudian di lingkungan kerja, kita kan pasti terkadang sering terdapat perbedaan pendapat ya. Namun ASN harus mampu menjaga komunikasi yang baik agar tercipta suasana kerja yang nyaman dan juga kondusif. Baik. Nah, selanjutnya contohnya seperti apa Mas penerapannya di lingkungan kerja kita terkait nilai harmonis ini? Oke, siap. Terima kasih Mas Singkar. Untuk contoh dari nilai harmonis ini bisa kita saling membantu rekan kerja yang sedang mengalami kesulitan. Itu salah satunya. Kemudian juga dengan menghargai pendapat orang lain saat rapat. Ini mungkin nilai-nilai yang mungkin bisa dibilang sederhana atau simple. Cuman penerapannya ini dapat memberikan nilai harmonis. Yang terakhir juga dengan menjaga sikap sopan santun dalam berkomunikasi. Selain itu, ASN juga harus menghormati keragaman suku, agama, budaya, dan juga latar belakang setiap individu. Nah, baik Mas, siap. Selanjutnya terkait harmonis ini, manfaatnya apa sih Mas di lingkungan kerja kita? Kalau lingkungan kerja kita yang harmonis nih, terus dampaknya apa ke depannya? Siap. Tentu saja lingkungan kerja yang harmonis ini memberikan manfaat yang sangat berdampak ya, terutama bagi kita sebagai ASN. Karena lingkungan kerja yang harmonis ini dapat meningkatkan semangat kerja, memperkuat kerjasama tim, dan juga membuat pekerjaan ini menjadi lebih efektif, Mas. Baik, siap. Terima kasih Mas Rehan, luar biasa nih penjelasannya Mas Rehan. Oke, sekarang bisa kita bergerak lanjut ke nilai-nilai yang selanjutnya, ke narasumber selanjutnya yaitu Mbak Putri. Nah, Mbak Putri, halo Mbak Putri. Oke, siap. Untuk Mbak Putri nih, terkait nilai loyal, ada yang ingin saya tanyakan. Nah, menurut Mbak Putri, apa sih arti loyal bagi seorang ASN? Baik, terima kasih Mas Singkar. Saya akan melanjutkan, yaitu nilai loyal. Loyal berarti sebagai ASN harus setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. ASN juga harus menjaga nama baik instansi, serta menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab. Seperti itu Mas Singkar. Baik, sekarang bagaimana bentuk loyalitas ASN ini dalam pekerjaan kita Mbak? Seperti apa sih bentuknya?
Ya, bentuk loyalitas ASN misalnya melaksanakan tugas sesuai aturan, menjaga rahasia jabatan, mematuhi kode etik. Kita mendukung program pemerintah yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Dampaknya sangat positif Mas Indra. Baik, terus kalau kita loyal, apakah kita harus setuju terhadap semua hal yang ada di lingkungan kerja kita? Karena kita kan harus loyal nih pada organisasi, pada instansi, dan pada republik seperti itu, Mbak Putri nih. Tidak selalu Mas Indra. Loyal itu bukan berarti membenarkan hal yang salah, tapi tetap bekerja sesuai dengan surat dan menjaga integritas. Sebagai ASN, tetap harus profesional dan berani menyampaikan pendapat dengan cara yang baik apabila terdapat hal yang kurang sesuai. Seperti itu Mas Indra. Terima kasih Mbak Putri. Oke, mari kita geser ke nilai selanjutnya ya Putri, yaitu terkait nilai adaptif. Nah, mengapa kita sebagai ASN ini dituntut harus adaptif nih Mbak Putri? Kenapa nggak harus ya udah menyesuaikan aja gitu? Kenapa harus kita adaptif gitu Mbak? Apa sih alasannya? Apa sih nilai-nilai adaptif ini kenapa harus kita terapkan Mbak? Nah, nilai adaptif juga salah satu yang penting karena di dunia kerja itu terus berkembang, terutama dengan adanya perkembangan teknologi dan digitalisasi pelayanan publik. Sebagai ASN, kita itu harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan agar pelayanan tetap berjalan efektif dan efisien. Boleh diberikan contohnya enggak Mbak Putri nih terkait nilai ini di kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang ASN? Ya, contohnya tuh banyak. Salah satunya itu penggunaan aplikasi digital dalam pelayanan administrasi. ASN itu harus mampu mempelajari sistem baru dan menggunakan teknologi tersebut untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Selain itu, sebagai ASN juga harus siap menghadapi perubahan dan metode kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku Mas Indra. Baik, terima kasih Mbak Putri atas penjelasannya untuk kedua nilai tadi. Keren banget penjelasannya. Baik, mari kita lanjut ke yang selanjutnya, nilai-nilai selanjutnya bersama dengan narasumber kita Mas Sony. Halo Mas Sony. Halo Mas Indra. Baik Mas Sony, izin bertanya nih Mas Sony. Kita kan masuk ke nilai-nilai yang terakhir yaitu nilai kolaboratif. Nah, saya ingin tanya ke Mas Sony, apa sih yang dimaksud dengan kolaboratif itu Mas Sony? Oke, terima kasih Mas Indra. Kolaboratif berarti ASN atau kita sebagai ASN harus mampu bekerja sama dengan berbagai instansi atau berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Kita sebagai ASN yang lingkup kerjanya di dalam pemerintahan, keberhasilan suatu program tidak bisa dijalankan atau tidak bisa dilakukan sendirian. Kita harus melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak lainnya, terutama antar pegawai secara internal dan juga antar instansi secara eksternal. Seperti itu Mas Indra. Baik, terima kasih Mas Sony. Untuk penerapannya, contoh penerapannya dalam kehidupan kerja kita sehari-hari Mas Sony. Baik, penerapannya bisa kita mulai dari hal sederhana seperti aktif berdiskusi, saling membantu rekan kerja, menghargai pendapat orang lain, serta membangun komunikasi yang baik. Kita sebagai ASN juga harus terbuka terhadap masukan dan juga kritikan, sehingga nantinya kita mampu bekerja dalam tim tanpa mengutamakan ego pribadi masing-masing Mas Indra. Siap Mas Sony. Untuk manfaat nih Mas Sony dari kolaborasi, kita pengen tahu nih, pengen kita gali nih, manfaatnya apa sih dari kolaborasi ini? Baik, manfaat kolaborasi ini, dengan kolaborasi kita yang pertama dapat memperingan pekerjaan kita dan juga mencapai tujuan organisasi yang lebih bagus lagi. Selain itu, kolaborasi juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan, terutama kita sebagai ASN berpadu pelayanan publik atau pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat lebih dapat terpuaskan dengan pelayanan yang kita lakukan. Kurang lebih seperti itu Mas Indra. Siap, terima kasih banyak Mas Sony, lengkap dan oke sekali nih penjelasannya. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah berbagi pendapat dan penjelasannya pada kesempatan pagi ini. Semoga pembahasan ini dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya penerapan nilai berakhlak dalam kehidupan kerja kita sehari-hari.
Saya selaku host, mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.